Halo, kembali lagi bersama saya Bisa Bernhard dan rekan saya. Septiana. Kembali lagi di Talk Sandwich Talk Show. Oke pemirsa, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial yang sangat menginspiratif bagi kalangan anak muda maupun kalangan Gen Z, kalangan milenial. Kita panggil aja kali ya Kak Sabil. Betul, ini dia Kevin. Halo Kak Kevin, apa kabar nih hari ini? Sehat. Apa kabarnya? Safety. Sabil. Gimana Kak, kesini macet nggak? Kalau jam pulang kerja biasalah Jakarta Pak, udah pasti macet. Oke Kak Kevin, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita nih yang benar-benar panjang nantinya ya, boleh nggak sih Kak Kevin kenalin dulu perkenalan, terus latar belakangnya, kerjanya apa, gitu. Oke Kak Kevin. Oke, sebelumnya Mas Abil, Ya. Mas Septi, izinkan saya berterima kasih karena saya sudah diundang di podcast Sandwich Talk Show ya. Ya. Oke, untuk latar belakang saya, untuk nama saya sendiri Kevin Afriandi, bisa dipanggil Kevin ya. Untuk saya kebetulan lulusan SMK Pariwisata, terus saya saat ini sedang berkuliah dan sambil bekerja di PT Sabri Telepon Network Indonesia. Oh, jadi kelihatan ya generasi Z-nya ya. Generasi Gen Z kelihatan, generasi sandwich-nya kelihatan. Soalnya kan kalau orang bilang kan generasi sandwich itu udah pasti bekerja sambil kuliah. Nih, mungkin boleh nggak sih Kak ceritain gimana sih rasanya jadi generasi sandwich, apalagi di era sekarang orang-orang kan banyak yang FOMO, banyak yang hedon, sedangkan Kakak sendiri tuh jarang gitu untuk menikmati hasil kerjanya sendiri, lebih ke untuk keluarga, untuk adik-adik atau untuk hal-hal yang lainnya gitu untuk kebutuhan. Oke, kalau saya sendiri sih, untuk saya ngerasain awal-awal dari jadi generasi sandwich itu, terutama yang belum terlalu berasa itu biasanya sih dari COVID. Kalau yang saya alamin sih dari COVID ya, itu pasti bahkan bukan saya sendiri, pasti orang-orang juga sama ya. Dari ekonomi keluarga down banget, terus ditambah pas COVID udah selesai kan itu masih tetap kita harus masih cari-cari kerjaan, karena kebetulan waktu itu kan 2020 COVID saya belum kerja. Terus pas berasanya itu tahun kemarin di mana kemarin adik saya yang pertama itu masuk kuliah. Untuk berasa bangetnya ya, Iya, itu dia. Ya, jadi kita juga cukup merasakan, sedikit merasakan lah yang apa yang dialami oleh Kak Kevin ya. Dia bekerja, dia kuliah, dan dia juga sambil membiayai adiknya kuliah. Dan itu mungkin berat sih buat Mas Kevin ya. Oke, Kak Kevin, mungkin aku boleh tanya nggak, kakak ini termasuk dalam kalangan Gen Z kah atau kalangan milenial kah? Kalau dari kalangan sendiri aku Gen Z. Oh, Gen Z. berarti berat banget ya udah Gen Z, generasi sandwich, dimana Kak Kevin ini bisa menyimbangin antara Gen Z sekarang yang banyak FOMO, terus sedangkan dia di sandwich generation. Itu menurut aku sih agak sulit ya untuk kita jalanin gitu. Pasti ada lah barang-barang atau keinginan yang Mas Kevin beli, cuman nanti dulu deh, yang keluarga dulu aja, itu pasti kan. pasti ada itu. Coba bisa disebutin nggak, kayak misalnya hari ini nih kakak sebenarnya pengen beli sesuatu yang kakak pengen, tapi kakak mengesampingkan itu. Coba deh Kak, ada nggak salah satu contoh di kehidupan kakak yang benar-benar real nih, sampai yaudah deh nanti dulu deh belinya gitu. Oke. Kalau sebenarnya sih bukan keinginan ya, lebih ke kebutuhan sebetulnya. Jadi saya butuh kendaraan untuk saya berangkat kerja. Di mana? Iya benar. Betul ya. Terutama saya menggunakan sepeda motor. Di mana tahu sepeda motor saya sekarang itu tahun
tahun 2014. Dimana di zaman sekarang kan sudah banyak nih keluar motor terbaru, motor terbaru, model terbaru. Ya. Dimana kan kalau untuk anak-anak Gen Z sekarang kan setidaknya punya motor fastmate ya, gitu kan. Mau jadi fuckboy ya. Itu saya harus kesampingkan dulu untuk beli motor terbaru untuk kebutuhan keluarga dulu gitu. Jadi harus saya kesampingkan dulu. Terus kayak saya tuh mikir motor selagi masih bisa dipakai ya nanti dulu lah gitu. Selagi masih bisa dipakai berangkat kerja gitu. Oke Kak Kevin. Itu kan untuk kebutuhan Sehari-hari. Sehari-hari bukan keinginan ya. Kalau boleh tahu nih Kak Kevin itu punya kakak nggak atau anak pertama? Kebetulan saya anak kedua dari 4 bersaudara. Oke. Jadi kakak saya 1, adik saya 2. Kak, aku boleh nanya nggak? Pernah nggak sih ngerasa egois ke diri sendiri gitu? Kayak misalnya Kak Kevin lagi ngerasa capek nih, namanya generasi senior itu kan pasti pernah ngerasain capek. Kayak dia ngerasa kok gue nggak pernah bisa beli apa-apa gitu ya. Sedangkan misalnya kakaknya Kak Kevin tuh bisa beli apa yang dia pengen gitu. Pernah nggak sih Kak kayak ngerasa egois sama diri sendiri, terus kayak pulang kerja kayak mikir, duh gue capek banget nih, duh gue sampai kapan nih kayak gini terus gitu. Oke, sebenarnya kalau untuk di pikiran anak zaman sekarang ya, anak zaman sekarang terutama Gen Z itu pasti ada. Cuma itu kalau di dalam diri saya itu masih ada di dalam pikiran, kayak kayak ngeluh sama pikiran sendiri gitu. Kayak ngeluh sama pikiran sendiri. Terus cuma untungnya saya masih nggak kayak yang bahasa orang sana tantrum ya. Kenapa nih gaji gua buat nggak kelihatan gitu. Jadi masih belum terlalu egoisnya masih dalam pikiran sendiri. Jadi kayak lebih ke ngeluh diri sendiri sih, sama diri sendiri. Oke, jadi gini Mas. Oke lah kan katakan Mas Kevin kayak bertarung dengan pikiran sendiri. Nah, cara untuk stress diri Mas Kevin gimana? Apakah healing ke suatu alam atau ke mall atau Mita ya seperti itulah. Ada nggak pelariannya Mas Kevin tuh? Sebenarnya untuk pelarian sih nggak ada ya. Cuma untuk untungnya saya punya orang-orang terdekat yang masih sayang sama saya, terutama keluarga, terus kedua pasangan. Gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa ya masih terbuang rasa-rasa yang bikin jengkel itu, kayak terutama dari finansial ya, kayak kenapa sih keuangan saya itu gitu-gitu aja gitu. Menarik ya. Sulit sih, bukan menarik, sulit. Cuma kalau untuk kebutuhan kayak healing itu pasti tetap ada, cuma jarang lah, saya masih jarang. Cuma yang utamanya itu adalah keluarga dan orang terdekat kalau untuk saya. Oke, Kak Kevin, ini mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya, nanti bisa kita ngobrol lagi sama Sabil gitu. Kak, selain kakak kerja tetap nih, ya kan, misalnya nih, kan kita kan generasi sandwich itu kan pasti mikirnya, kok penghasilan gua abis terus, gue tuh nggak bisa saving money gitu, kayak dikit aja gitu, nggak bisa gitu. Nah, kakak tuh dari segi finansial ada nggak sih Kak kayak misalnya kerjaan sampingan atau bisa kayak kakak jualan apa gitu? Boleh Kak diceritain Kak, ceritain aja nggak apa-apa. Oke, kalau untuk generasi sandwich sendiri kan itu kayak seseorang yang finansialnya habis untuk kebutuhan keluarga ya, membiayai ya. Kalau saya sendiri untuk positifnya karena saya kan merasakan itu dia ada di dalam diri saya. Kalau saya sih positifnya saya jadi bisa membangun kisah inspiratif lainnya seperti bisnis. Kayak positifnya saat ini saya mempunyai rental PlayStation. Lumayan di era sekarang masih banyak yang main PS loh. Rame nggak Kak? Rame nggak? Untuk ramai atau tidaknya sih, alhamdulillah sih bisa dibilang ramai. Asik, tepuk tangan dulu dong.
ketika penghasilan saya, istilah kata kan ada, kalau kata pepatah ada lebih besar pasak daripada tiang ya. Jadi pengeluaran saya lebih besar daripada penghasilan. Jadi dari gaji-gaji sebelumnya saya usaha tertabung lah, adalah tabungan sedikit. Jadi saya mikir ini dengan kondisi saya sekarang dari tahun kemarin ya kan mulai berasanya banget kan dari tahun 2024 ya. Itu Kenapa kak? Kok diem kak? Dari tahun 2024? Kenapa kak? ya itu Kita kayak dengerin ini. disconnect. Oke, itu kayak jadi motivasi aja gitu. Kayaknya harus punya bisnis sampingan deh gitu. Selain bisnis, saya juga jualan-jualan Netflix. Netflix and bisnis anak muda. Netflix and Itu lagi FOMO banget sih sekarang. Wah seru banget nih Kak Sabil. Seru banget bincang-bincang sama Mas Kevin ya. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen 2, ada iklan yang mau lewat. Ini iklan. Iya, balik lagi sama kita di segmen 2 dan juga Mas Kevin. Mas Kevin masih betah di sini. Masih betah ternyata. Pasti. Seru ya? Seru banget. Seru ya tadi dengan mendengarkan keluh kesahnya Mas Kevin. Apalagi dia mendanai orang rumahnya, ada yang adiknya yang mau kuliah dan Dia juga kuliah sendiri. itu dia Hebat poinnya. banget ya. Udah Gen Z, sandwich, kuliah sendiri. benar TPS. Asik ya, asik. Iya, kayaknya tuh hidup aja. Kayak berangkat kerja, PS, tidur, Ngeluh. ngeluh. Iya. Ngeluh. Enggak. Jadi di segmen 2 ini aku mau ditanya sama Mas Kevin. Sebenarnya Mas Kevin nih mulai kapan kayak menarik? Aduh, kayaknya gua mulai kayak anak-anak dengan sandwich yang gua harus ngeliat yang ini, gua harus ngeliat itu. Itu pas kapan Mas Kevin merasakan kayaknya gua anak itu? Bisa jelasin nggak Mas? Kalau dari ngerasain awal-awal banget yang kerasa bangetnya itu pasti yang tahun 2024 yang tadi saya ceritain sebelumnya. Yang dimana tuh adik saya itu masuk kuliah. Dimana kan itu memang adik saya belum bisa masuk negeri, dia harus masuk swasta, jadi dia ada uang pendaftaran, uang ini, uang segala macam. Itu udah mulai berasa banget di saya ya. Dimana saya jadi harus mikir harus punya uang lebih gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Jadi untuk awal mulanya sih dari situ, Mas Abil. Tapi Kak Kevin nggak usah sampingan taksi kan? Enggak, soalnya pas dia datang saya lihat supir Kebetulan saya habis pulang dari sini, habis pulang kerja, saya narik taksi dulu. Pas banget ternyata Mas Kevin orangnya. Pas banget gitu ya. pas Kevin datang siapa yang mesen taksi? Kagak ada ternyata. Ternyata Ini beli di mana sih Mas? asik banget Mas Kevin orangnya. Enak bisa ada bercanda maksudnya. Bercanda ya Mas ya? Apa? Namanya juga Gen Z. Gen Z, bener. Ini kan asik-asik. Kata bercandanya sedikit. Enggak, bajunya lucu aja gitu. Iya sih. Saya anak banget. Ayo. Enggak, Mas Amir habis interview di mana? Ada tuh di minimarket. Ya gimana? Jangan ketawa tadi. Oke, jadi gini, Pak. Balik gini. Back on track. Nih, Topik. Oke, Kak, pernah nggak sih nih kayak ngerasa kok orang tua gue neken banget nih kayak misalnya belum ngasih uang, kayak udah nyerocos di rumah kan kayak mama sendiri udah nggak punya cabai, nggak punya bawang, nggak ada yang ngasih duit gitu. Pernah nggak sih kayak capek banget gue denger emak gue begini mulu gitu? Kalau untuk itu sih puji Tuhannya belum ya. Itu lebih dari kesadaran diri gue sendiri. Jadi gue sebelum hal itu terjadi, gue udah connect duluan nih. Udah connect Sayang duluan banget sama sama orang tua ya. karena kebetulan kan memang orang tua juga punya usaha juga ya, walaupun sekarang itu lagi down juga.
Jadi karena bisnis orang tua juga lagi down, jadi gue kayak sadar diri aja gitu, langsung kayaknya ini harus dibantuin deh, harus ngasih gitu. Soalnya inisiatifnya ya, sebagai anak. Soalnya kayak kadang kalau ngeliat orang tua kayak bengong gitu, gue nggak tega, kayak nggak tega gitu. Tapi sebenarnya pengusaha atau generasi sandwich sih banyak pengusaha, anaknya pengusaha. Kalau pengusaha itu dibilang bukan pengusaha, dia lebih kerjaan dia itu. Kerjaan tetapnya. Kerjaan tetapnya dia itu, dia jualan sayur. Asik. Enak dong, temanya makan salad. Iya. Makan salad ya. Temen saya juga ada di SD kerja tanaman hidroponik. Inovasi dong. Namanya kebun sayur. Kebun sayur. Kayaknya kemarin habis masuk YouTube deh tuh. Tahu deh temen siapa itu. Oke, aku mau nanya satu. Saya ini gak sempat kepikiran, gue capek sama rumah ini, gue pengen keluar, gue pengen hidup sendiri, gue pengen tinggal sendiri, yang gak ada yang ganggu gue. Karena kalau gue di rumah, gue tuh dimintain tolong ini, dimintain uang ini, gitu. Gimana sih? Kayak pengen keluar biar bisa nikmatin gaji sendiri. Lupain aja nih keluarga gitu. Kalau untuk pemikiran kayak gitu sih belum, cuma kalau yang capeknya itu tuh kayak nggak ngerasain uang itu ngena banget. Iya betul. Itu ngena banget. Itu ngena banget. Jadi kalau untuk gue pribadi sendiri sih, gue tipe orang yang sayang keluarga. Jadi ibaratkan keluarga gue itu hidup gue. Jadi gue secapek apapun gue, sebanyak apapun pengeluaran gue untuk keluarga, ya itu meskipun bukan dibilang kewajiban, itu kayak jangan gitu dong. Sedih banget. Itu kayak udah keharusan lah, kayak keharusan. Ya emang ternyata Mas Kevin emang menarik, tapi memang itulah fakta yang bisa kita alami di 2025 ini, karena memang banyak Gen Z, generasi sandwich ini yang itu adanya. Ya dia nggak bisa menikmati gajinya, dia mau jajan tapi ditahan dulu. Ya itunya mementingkan ego keluarga dulu lah, dimana ego dia. Udah mbak. Oke, Kak Sepsi, tadi udah ngobrol panjang lebar ya sama Mas Kevin, dari seneng ketawa kayak nangis dikit nih, gue nih. Iya. Sedih banget tadi ceritanya. Nah, kayaknya di segmen selanjutnya kita harus ada peregangan deh. Biar nggak terlalu ini banget lah, kaku banget lah. Di segmen 3 kita ada apa? Ada games yang menarik dan seru. Kita tunggu di segmen selanjutnya. Ini iklan. Ya, kembali lagi di segmen 3 yang dimana itu adalah segmen terakhir. Segmen terakhir ada apa sih? Aku dari tadi udah tegang banget ini, kayak pengen pelemasan dan gak terlalu kaku. Aku juga nggak tahu ya Kak Sabil sebenarnya segmen 3 ini isinya apa. Cuma tadi kan Kak Sabil bilang games. Oh iya, tapi kita panggilin teman kita dulu. Oke. Kita panggil Jihan. Halo guys, apa kabar? Perkenalkan saya Jihan. Ya, Oke. Geser kok. Saya mau duduk di sini kok. Enggak. Geser po. Biar kita harus invite juga dong. Biar kelihatan gantengnya kan. Nah gitu. Ganteng-ganteng gak punya pacar. Yes. Siap offset, nggak boleh kan? Nggak boleh, no. Oke. Gimana Ya, udah, guys? udah. Jadi gini guys. Ribet banget nih orang. Oh, aku harus geser juga ya? Boleh kan? Siapin. Oke guys. Ini guys.
Jadi Betul. gua tuh punya game nih. Kajian apa nih tuh kajian? Apa? Ini tar dulu, ntar aku kasih tahu. Oke. Ya. Oke. Jadi ini adalah ada real or fake. Yes. Nah, jadi kalian di sini bertiga, saya bagi satu-satu. Oke. Ya. Kayak ujian nih satu. Kayak ujian. Aku Oke. mau. Harus dong. Nah, jadi gini, nanti kalian bertiga, aku kasih. Real. Fake. Oh. Belum. Belum. Jadi nanti kalian bertiga akan saya kasih pertanyaan dan masing-masing harus menjawab real or fake ya. Ya. Oke. Apa pertanyaannya? Sepertinya tidak ya. Oke. Aziat, buat gini, aku mau nanya. Tapi pertanyaan itu setelah kita bilang real atau fake, sambil dijelaskan apa enggak? Tar dulu, nanti dijelaskan atau tidak. Saya pengen tahu jawaban kalian semua nih real atau fake. Misalkan Mas Pisabil Aku fake. fake, tapi Mas Kevin real. Nah, jadi kan ada perbedaan nih. Ya. Nah, nanti coba kalian jelasin apa gitu. Oke. Jadi di sisi kan, di sisi pandangan kalian ada beberapa hal yang apa sih yang menjadi perbedaan kalian? Oke. Sip. Sebentar Mas Ziat. Mas Ziat pakai ya? Pakai apa? Aku pakai parfum. Pakai tadi. parfum. Iya. Pakai parfum. Jurang banget ya, jurang banget. Oke. Iya. Pakai apa sih? Kebetulan tadi kan gue dari BSD ya. Oh, iya. Ke Jakarta tuh cukup jauh dan hujan banget gede-gede. Oh, matanya merah. Oke, itu skip ya. Ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan. Ini enggak ada bedanya. Oke. Oke. Apa Mas Ziat? Pertanyaan pertama Oke. yaitu adalah gajian cuma numpang lewat. Oke. Tadi real or fake? Yuk angkat jawaban kalian semua. Kalau ini dia nggak jawab nih, gajinya banyak nih. Kemungkinan iya. Kenapa? Kita mungkin coba. Oke. Tapi agak lama ya. Jadi ada pertanyaan nih. Kenapa ya lama ya? Iya. Gitu. Saya pengen coba ke Visabil deh. Udah. Saya mau coba ke Visabil deh. Iya. Tadi katanya kalau sama nggak ada alasannya. Gimana sih? Tapi kan harus ada jawaban Iya. gimana? Kenapa kalian itu real gitu? Biasa aja. Kan gua nggak bagian. Oke, kenapa Visabil bisa menjawab real? Apa emang seperti itu? Ya, teman-teman, saya menjawab real. Di akhir bulan saldo saya kosong iya. Karena dengan hobi saya itulah membuat saldo saya di akhir bulan nol. Oke. Nol besar. Ya Allah. Itu dia masjid. Itu hampir sama ya. Oke, ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua yaitu adalah kalian pernah nggak Sabri sih? doang yang ditanya. Semuanya dong nanti. Mungkin gini maksudnya Mas Jihad, satu pertanyaan itu Satu orang. Satu orang. Ya, Gitu. satu orang. Bisa dipahamin kok. Bisa. Oke, ke pertanyaan kedua. Ini cukup menarik ya. Karena masih bersinggungan dengan saya juga gitu kan. Kayak sama lah ya kita gitu kan. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasain 100% full nih gaji kalian nikmatin tanpa harus bikin embel-embel keluarga lah inilah dan kayak kalian nikmatin itu semua. Pernah nggak? Gini bentar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kak Pisabil, Kak Kevin, sama Kak Septian sama Magdalena ini cukup menarik nih. Pajak banget. Kenapa saya pajak? Iya. Oh, kapan dirimu membangun? Oke, skip. Kita coba. Aku mau tanya nih. Aku nih yang juga ngerasain nih. Kalian tuh pernah nggak sih ngerasain gaji kalian itu 100% full kalian nikmatin tanpa harus mikirin embel-embel keluarga lah atau cicilan dan sebagainya. Pokoknya kalian tuh real 100% nikmatin. Oke, saya butuh jawabannya real or fake. 1, 2, 3 angkat jawabannya kalian. Aduh, kenapa nih Mas Evan jawab fake nih? Oke, ini cukup menarik nih. Iya. Pertanyaan pertama, kita dapet jawaban sama semua, yaitu real. Nah, di sini ada pertentangan nih, ada perbedaan nih. Real, fake-nya juga dapet.
Mungkin saya coba yang dominan ya fake ya karena pilihan yang berbeda gitu. Sebentar, saya takut Mas Jihad, saya takut salah tangkap. Maksudnya fake itu saya nggak ngerasain kan? Oh iya, oh gitu, oke lanjut Mas. Oke. Takutnya saya salah gitu. Sempurna banget ya. Kelihatan banget kan? Bisnismen. Oke. Saya penasaran ya ke Kak Kevin, kenapa Kak Kevin tuh jawabannya fake? Boleh diceritakan kenapa? Jujur kalau untuk real mungkin itu dari awal banget pertama kali saya kerja itu yang namanya tagihan itu belum ada. Jadi itu untuk awal ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang, kalau zaman di era sekarang yang saya rasain ya tidak. Itu karena di mana banyak kebutuhan, terus tagihan, terus ngebiayain keluarga atau kuliah adik gitu. Jadi untuk saat ini saya sih fake. Oke, cukup puas dengan jawaban dari Kak Kevin. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa nih? Ini masih berhubungan dengan kita ya, yang dimana kita generasi apa? Berarti kita tak luput dari, ini masuk ke pertanyaan ketiga. Kita nggak luput dari langganan cashback dan diskon. Nah, siapa di sini yang suka berburu atau memang kehidupannya memang kayak wah itu menarik banget. Nah, real or fake, kalian adalah pemburu atau langganan ya cashback dan diskon? Jawabannya tentukan dari sekarang. 1, 2, 3, angkat. Real. Banyak duitnya ya. Sabar. Ada pembelaannya. Oke, ada pembelaannya. Tapi tetap aku nggak akan minta Visabil untuk menjelaskan. Aku pengen mungkin dari sisi Kak Septi nih. Real itu kenapa sih Kak? Emang kakak pemburu itu pemburu cashback dan diskon kayak aduh ini sayang nih padahal kan duit lagi nggak ada ya tapi lagi diskon gitu. Nah, real kenapa? Real aja. Real aja. Mbak jawab, Mbak. Real aja. Ini namanya Iya. real aja udah real. Iya, real. Enggak, alasannya tuh kenapa berburu diskon sama cashback. Cewek nih ya, cewek kalau belanja, misalnya kita pergi nih ke mall nih, lihat sepatu, harganya misalnya 250.000 ya kan? Iya. Nah, tapi tuh cewek punya trik. Apa tuh? Buka Shopee dulu, cari barangnya, terus kalau misalnya lebih murah, belinya di marketplace. Buat kalian tips nih ya, tapi jangan jangan malas-malas nanti kalau nyampe ke toko ya. Iya, soalnya kalau misalnya berburu diskon, misalnya kita ke mall bisa beli barang cuma satu, tapi di online kita bisa beli barangnya 2. Jadi lebih hemat, lebih untung gitu. Sip, menarik pertanyaan dari Kak Septi, yaitu real bahwa diskon adalah salah satu tujuan untuk kita belanja. Please, lagi. Masih mau tanya. Oke. Udah. Kumpulin. Tapi tetap tar dulu, Pok. Aku masih punya. Oh, belum ya? Belum selesai. Tar dulu, aku masih punya nih satu pertanyaan yang mungkin ini sangat jadi pertanyaan terakhir. Jadi ini pasti setiap kalian harus jawab ya. Jadi semua harus jawab nih. Ya, setiap kali. Kita adalah generasi sandwich. Oke. Aku mau tanya ke kalian, kita adalah generasi Sandwich. Udah apa? Oke, generasi sandwich adalah superhero atau bukan? Jadi kalian jawab masing-masing. Ini nggak usah real or fake lagi karena ini perlu Tadi saya kalian kumpulin jawab. boleh. Oke, Mbok, tar dulu. Aku pengen jawaban dari kalian. Generasi apa? Sandwich. Itu adalah superhero atau bukan? Oke, kita mulai dari Kak Kevin aja. Coba silakan dijawab, Kak Kevin.
Kalau real atau tidaknya, kalau menurut saya real. Real. Cuma tergantung ya dari penilaian orang ya. Tapi gue ya, coba masih Takutnya Kayaknya biasa digantung ya. takutnya orang, ini orang sosokan nih, dia Oke. nganggap dirinya pahlawan, padahal mah emang lu tanggung jawab aja gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri sih ya seharusnya menjadi superhero secara tidak langsung. Oh, iya. Itu menurut pandangan saya, karena toh dari kita sendiri kan kita yang membiayai, kita harus merelakan gaji kita untuk kebutuhan keluarga. Iya lagi. Asik. Kamu aja nggak tahu ya. Tahu. Oke, kita lanjut ke jawaban dari Visabil. Oke. Superhero atau bukan ya? Kok garuk-garuk ya? Gagal. Jadi tadi pertanyaan generasi itu superhero atau bukan? Sampo masuk Sampo. Ya, Mas gimana? Jawab. Ya kan, Silakan. pertanyaan itu adalah menurut kalian generasi itu superhero atau bukan? Betul. Nah, menurut saya generasi sandwich superhero itu iya dan tidak. Karena superhero sesungguhnya dalam hidup ini adalah tidak bukan ibu kita. Gak nyambung ya? Gak nyambung. Kita dengerin dulu perspektif dia dulu, mengarah ke ibu tuh apa nih? Gini, karena ibu adalah meskipun dia sakit, Ibu di dia surga. di surga di kaki tapak ibu. Nih, karena ibu adalah Surga. garda terdepan di saat anak-anaknya sakit, ayahnya sakit, suaminya sakit gitu loh. Jadi kita ini sebagai penyokong aja, karena saya ini menganggap ibu tuh sebagai menteri keuangan, alias dia yang megang uang. Bundahara. Gitu. Jadi istilahnya kita superhero bayaran lah. Nah, superhero banyak ibu kita. Gitu Mas Jihan. Oke, yaudah kita langsung ke jawabannya Kak Septi. Gitu kan enak banget katanya ger banget ini katanya. Ger banget ini. Ini harus lucu, ger. Ger langsung. Coba itu. Aku suka. Yuk, gas yuk. Ya, kasih itu yuk. Superhero. Superhero atau bukan? Bukan orang kita manusia. Asik. Iya, Dari mana superhero-nya? Asik. Oke. Pertanyaannya cukup aja lah ya. Iya. Cukupnya. Kita generasi Oke, aku akan balikin lagi ke acara ini ke Visabil Anar dan Septiana untuk mengakhiri talk show kali ini. Itulah sekian talk show dari kami. Sampai bertemu di talk show berikutnya. Kita